terlahir dalam hamparan kawasan wilayah yang luas dan kaya akan sumber daya alam. Tempat ini hadir dengan kombinasi bukit dan gurun. Tempat yang terkenal dengan sebutan perbatasan baru dan wilayah barat oleh penduduk Tiongkok ini hidup dan berkembang menjadi kota metropolitan. Dan inilah Xinjiang, wilayah bersejarah dengan pesona alam khas yang berada di sepanjang urat nadi jalur perdagangan sutra dan menjadi provinsi muslim terbesar yang ada di China. China merupakan salah satu negara terbesar dengan perekonomian terkuat di dunia. Negeri tirai bambu ini memiliki 31 provinsi, daerah otonom, dan kota besar yang berada di bawah administrasi langsung pemerintah pusat. Dari banyaknya provinsi yang ada, Xinjiang merupakan provinsi yang menarik lantaran mempunyai populasi muslim terbanyak di China. Xinjiang terletak pada wilayah pegunungan yang terjal, tempatnya di barat laut China. Tempat ini mencakup 17% wilayah China dan terbilang sangat luas, yakni mencapai 1,6 juta kilometer persegi, atau setara 2.420 kali luas Jakarta di Indonesia. Xinjiang memiliki ibu kota yang bernama Urumqi dan berbatasan langsung dengan 8 negara, mulai dari Rusia, Afghanistan, Mongolia, Pakistan, Kazakhstan, India, Tajikistan, hingga Kyrgyzstan. Xinjiang terletak di barat laut Tiongkok dan merupakan wilayah terbesar di negara tersebut. Seperti halnya Tibet, wilayah ini bersifat otonom, yang berarti secara teori wilayah ini mempunyai beberapa kekuasaan untuk mengatur diri sendiri. Namun dalam praktiknya, kedua wilayah tersebut juga mengalami pengaruh besar pemerintah pusat. Xinjiang sendiri merupakan rumah bagi 26 juta orang dengan sekitar 58% warganya yang merupakan penganut Islam. Populasi Xinjiang terdiri dari etnis Uyghur, Han, Kazakh, dan Hui. Kelompok Muslim terbesar di Xinjiang berasal dari etnis Uyghur dan etnis Hui. Sebagian lainnya yang juga menganut agama Islam di Xinjiang adalah bangsa Tajik dan bangsa Kazakh. Perjalanan sejarah Xinjiang dimulai dari beberapa dekade kepemimpinan yang dimulai dari pemerintahan Tokharians sampai pada pemerintahan RRC atau Republik Rakyat Cina. Setelah mengalami beberapa peristiwa sejarah yang begitu panjang, kini Xinjiang menjelma menjadi kawasan yang didominasi oleh penduduk muslim terbesar di Cina. Suku Uyghur menjadi etnis terbesar di Xinjiang, yang secara budaya, suku Uyghur berbeda dari penduduk Cina kebanyakan. Suku Uyghur berbicara dalam bahasa mereka sendiri, mirip dengan bahasa Turki, dan menganggap diri mereka dekat secara budaya dan etnis dengan negara-negara Asia Tenggara. Etnis Uyghur merupakan bagian dari umat Muslim Sunni yang telah berkembang secara pesat di Xinjiang. Saat ini, telah ada 12 jenis etnis Uyghur yang berdomisili di wilayah Xinjiang yang terkenal akan kecantikan wanitanya. Bukti nyata pesatnya Muslim di wilayah Xinjiang ditandai dengan adanya 24.000 bangunan masjid. Sebagai sebuah provinsi, jumlah masjid di Xinjiang bahkan jauh mengalahkan jumlah masjid yang ada di negara Malaysia yang hanya memiliki sekitar 6.277 bangunan masjid saja. Dengan jumlah muslim sekitar 12 juta jiwa, itu berarti satu masjid di Xinjiang dapat digunakan bagi setiap 500 muslim. Secara umum, wilayah Xinjiang terdiri atas gurun pasir, perbukitan, danau, hutan, dan padang rumput. Hanya sekitar 41,2% saja wilayah Xinjiang yang dapat dikembangkan untuk peternakan, pertanian, dan perkebunan. Penduduk asli Xinjiang yang tinggal di wilayah utara sendiri berprofesi sebagai penggembala, dan sebagian penduduk yang tinggal di daerah selatan bekerja sebagai petani. Namun, banyak warga Uyghur juga bekerja di industri pertambangan, manufaktur,
kapas, dan petrokimia. Kerajinan tangan lokal seperti tenun perbadani dan ukiran batu giok juga penting bagi industri rumahan masyarakat Ugyur. Untuk di wilayah kota, beberapa warga Ugyur telah diberi pekerjaan melalui program tindakan afirmatif pemerintah Tiongkok. Xinjiang hadir sebagai wilayah yang diberkati karena mempunyai pasokan kekayaan alam yang luar biasa. Xinjiang menyimpan cadangan minyak, gas alam, batu bara, nikel, dan emas. Wilayah Xinjiang sangat strategis karena pernah menjadi daerah penting yang dilalui oleh jalur sutra dan membentang dari daerah Langzhou, Ganzhou, serta Urumqi. Tidak heran jika pemerintah Cina banyak mendirikan berbagai industri di Xinjiang, seperti pabrik semen, pabrik petrokimia, pabrik peralatan pertanian, pabrik tekstil, pabrik gula, dan pabrik pengolahan makanan. Sebagai sebuah provinsi yang luas, Xinjiang terdiri dari beberapa wilayah. Urumqi adalah sebuah kota di Xinjiang yang tingkat kemajuannya sangat pesat dan paling padat penduduknya. Terdapat beberapa fasilitas yang lengkap di sana. Xinjiang juga memiliki bandara dan jalur kereta api sebagai pusat layanan transportasi. Kehidupan di Xinjiang tidak lepas dari aspek kebudayaan dan tradisi yang khas dan istimewa. Unsur-unsur kebudayaan Xinjiang banyak mendapatkan pengaruh dari umat Muslim yang disajikan dalam bentuk pertunjukan, bahasa, dan tarian. Berkat keunikannya tersebut, UNESCO menetapkan Xinjiang sebagai warisan budaya tak benda. Dari segi makanan, orang-orang Ugyur menunjukkan unsur Asia Tengah dan Cina. Hidangan khas Ugyur adalah polu dan pilaf, sebuah hidangan yang juga dapat ditemukan di seluruh Asia Tengah. Dalam versi umum, polu Ugyur terdiri dari wortel dan daging kambing atau ayam yang digoreng terlebih dahulu dengan minyak bersama bawang bombay, kemudian nasi, dan ditambahkan air, dan kemudian seluruh campurannya dikukus. Xinjiang juga menjadi tujuan wisatawan dari seluruh penjuru dunia karena keindahan sejumlah objek wisata yang dimilikinya. Biasanya wisatawan akan berkunjung ke Danau Kanas, Danau Tianqi, dan kota tua, yaitu Kashgar, yang dinding bangunannya dibuat dari lumpur. Selain itu, wisatawan juga bisa menikmati aneka makanan halal yang ditawarkan di Xinjiang, seperti nasi goreng Timur Tengah dan roti naan. Singkatnya, Xinjiang adalah wilayah otonom yang begitu berbeda dengan wilayah lainnya di Cina. Siapa sangka, di daratan Cina yang begitu luas, tumbuh berkembang sebuah peradaban Muslim yang begitu besar, dengan jutaan Muslim yang ada, dan puluhan ribu bangunan masjid yang berdiri di daratannya. Ini merupakan sebuah gambaran sisi lain Tiongkok, yang begitu menarik untuk terus diobservasi.